Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Gue lagi di Exhaust Motor dan kebetulan ini ada unit yang warnanya keren banget dan ini speknya juga lumayan rare. Jadi kita jangan lihat eksteriornya dulu, karena eksteriornya akan kita bahas di terakhir. Kita udah biasa bahas facelift, cuman kita akan bahas facelift kali ini akan lebih mendetail daripada sebelumnya. Cuman kita akan bahas dulu, ini adalah Land Cruiser 200 tahun 2012 basic spec. Basic spec, lo bingung kan John? Jadi gini, pada dasarnya yang untuk shock breakernya sebenarnya sama, dia masih menggunakan sistem KDSS, Kinetic Dynamic Suspension, di mana kalau KDSS di facelift yang ini, itu mobil bodinya terlihat lebih nungging. Jadi kalau kita ngelihat, kalau kita orang pecinta Land Cruiser, walaupun velgnya udah diganti pun, biasanya kita tahu nih, ini berarti barang faceliftan, karena KDSS ini cenderung mobilnya jadi lebih nungging, karena yang model facelift terakhir 200 yang sudah model lampu gini, dia sudah menggunakan suspensi sistem AHC. Yang dimana AHC sendiri itu dia bisa turun naik sendiri mobilnya, sehingga tingginya itu seimbang antara depan dan belakang. Oke, kita bahas dulu John, apa sih yang membuat mobil ini basic spec? Nih, kita lihat bagian interiornya. Interiornya paling kelihatan jelas nih. Ada beberapa hal yang memang sebenarnya gue cinta banget sama yang basic spec, cuman sayangnya udah diganti di mobil ini. Joknya ini harusnya bahannya fabric nih om. Nah, ini joknya harusnya fabric, cuman ini udah diganti. Kelihatan jelasnya dari sini nih. Joknya masih menggunakan model engkol. Ininya masih menggunakan model puter, ya kan? Dia tidak ada yang namanya retract spion, dia tidak ada yang namanya sunroof. Model AC-nya juga berbeda, head unitnya sendiri seperti model Innova lama ya om. Waduh, ini Land Cruiser tuh. Tapi gini, to be honest, kalau gue punya mobil ini, gue akan biarkan aja seperti ala kadarnya. Kalaupun gue mau facelift, gue akan facelift ke model yang Land Cruiser GX 200 yang facelift 2018. Tetapi, wah, kayaknya kalau bikin model begitu nggak seru ya di Indonesia. Di Indonesia tuh identik dengan Land Cruiser itu harus terlihat mewah. Makanya di Jaws Motor ini menyediakan versi varian lengkap untuk paket facelift Land Cruiser 200. Jadi kita lihat, ini mulai dari lampunya udah beda, list bagasinya beda, ini pakai body kit. Jadi ini versi varian ATPM full spec 2019. Karena ini model body kit depannya beda, ntar akan kita bahas. Cuman kita mau ngeliat-liat dulu sekeliling nih om, karena memang versi varian basic spec ini banyak yang berbeda nih om. Wah, nggak kira-kira apa yang benar-benar beda tapi belum gue bahas dari tadi om. Warna interior om, ya kan? Kalau kita ngelihat biasanya kan warna interior LC ini cenderung berwarna hitam yang di bagian ATPM yang full spec, tapi ini warnanya beige. Beige ini cenderung sama mirip dengan model Land Cruiser UK yang facelift 200 facelift. Masuk ke Indonesia itu berwarna seperti ini, cuman bedanya kalau yang UK itu udah pakai audio JBL Synthesis, udah pakai AHC, head unitnya juga sudah menyatu dengan climate. Yang ini kan beda jauh nih ya om. Ini kita lihat paling gampang kelihatannya itu velgnya nih, velgnya ini bawaannya 18. Kalau yang full spec itu bawaannya, oh sama 18 juga, cuman dia palang 5. Ini palang 5-nya dibagi 2 two spoke. Lo bayangin naik Land Cruiser baru, ininya masih begini nih. Tapi gini om, kalau kita berbicara, ini mobil dulu laku loh om. Laku karena orang yang nggak mau neko-neko, yang takut dengan suspensi. Jadi zaman dulu itu kan AHC itu orang cenderung masih takut dengan Land Cruiser suspensi yang model AHC. Orang pada larinya belinya yang kayak gini. Terus nggak ada sunroof ya kan, ya udahlah pakainya juga nyaman. Nah, tetapi satu John, jadi kalau lu ngikutin vlog gua kemarin, Land Cruiser UK yang gue coba bersihin itu ternyata harus turun mesin tuh John. Seperti yang udah gue bilang kan, kalau beli UK jangan takut deh turun mesinnya. Nah ini versi varian ATPM, di mana ATPM itu memiliki kelebihan DPF-nya itu tidak terlalu dekat dengan yang namanya turbo. Jadi biasanya yang membuat macet Land Cruiser UK itu
jarak DPF ke jarak turbo itu hanya 1 jengkal. Jadi makanya biasanya DPF-nya mampet sehingga membuat turbonya mereka juga ikutan mampet. Udah deh ngerembet ke mesin. Nah, ATPM ini sudah disesuaikan dengan kontur bahan bakar solar di Indonesia. Makanya dia punya katalis dimajuin sedikit ke bawah sehingga membuat mesinnya lebih long life dibandingkan versi UK, John. Oke, buat teman-teman yang punya Land Cruiser, yang ingin membeli Land Cruiser 200, diusahakanlah beli yang ATPM karena dia biasanya menyesuaikan dengan kondisi bahan bakar di Indonesia. Oke, kita akan bahas faceliftnya bersama yang punya bengkel. Yuk, Koko, kita bikin video lagi hari ini nih ya. Ini keren sih kok, karena tadi warnanya ini yang membuat eye catching ya. Iya, ini warna ya? Bukan lu yang cat, bawaan dari mobilnya ya? Bawaan mobilnya, orinya. Jadi tadinya berarti masih pakai lampu lama, grill lama, body kit lama. Ya. Ownernya sendiri yang membuat mobil ini tampilannya model ATPM full spec ya. Ya, ini kalau gua nggak salah nih, kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini harusnya berarti ATPM full spec yang 2019 nggak sih? Iya, 2019. Cuman bedanya kalau itu harusnya ininya hitam ya? Ya harusnya hitam, cuma dia mau plastiknya, cuman ini dibikin begini semua. Ya. Ternyata bagus juga ya, bagus karena juga. Warna biasanya kita facelift kan hitam lagi, hitam lagi ya. Ini warna ini beda, jujur beda lah. Wah, keren. Auranya tuh beda ya. Iya, Land Cruiser beda. Warna tentara gini. Beda. Ini jujur sih, lo nggak perlu pakai strobo aja. Takut ya orang. Ya ini sih level arogansi udah, kalau dibilang orang bilang ini lu nggak perlu arogan aja, orang udah respect ya karena warna mobilnya ini yang membuat mobil ini kelihatannya keren. Tapi mungkin salah satunya kalau kita ngelihat lebih detail, ini pasang-pasangnya juga lumayan presisi ya di bagian sininya. Terus di bagian kap mesinnya sininya ketemu, sininya juga masih ketemunya dekat. Ya. Cakep ya bro, apa rahasianya bro? Ini kalau di Jaws ya, aku bullheadnya, engselnya, bracket bumpernya, aku pakai Jepang semua. Jepang semua, walaupun memang yang partly yang kelihatan di depan ini masih aftermarket ya. Ya. Tapi itu sebenarnya penunjangnya ya, karena kan kalau gua boleh cerita, kalau kita bikin bullhead itu, bullhead aslinya dipotong. Bullhead aslinya potong. Nah, kalau dipotong dia nggak mungkin bisa rata. Ininya nih, kecuali udah jago banget dah. Ya, kecuali udah jago ya. Ini berarti bullheadnya bisa rata karena ini. Oke, kita berbicara someday gue pengen balikin lagi ke orisinil. Bisa? Bisa. Tanpa membeli bullhead baru? Tanpa. Soalnya kan bullhead lamanya dilepas, nggak dipotong, diganti mau bullhead baru. Berarti ini sistemnya nggak ada yang dilas? Nggak ada. Boleh kita buka? Boleh. Atau enggak mungkin ini kan ketutup, lo bisa kasih lihat contoh bullheadnya? Oh, ini. Oke. Nah, ini yang Jepang punya. Ini aftermarket. Ini aftermarket. Jadi ini posisinya harusnya kan bingung kan? Iya, gue juga bingung nih. Kalau yang ini dia harus motong bagian sini. Dipotong, ditumpuk. Oh, dengan yang lama. Ya, berarti ininya gitu. Masih dipakai. Ya. Ini ntar disambung ke sini, dibaut lagi. Nah, benar. Tapi kalau pakai yang ini, udah tinggal plug and play aja. Lama lepas ganti ini. Lepas ganti ini. Iya. Berarti kalau kita bicara catnya sudah ready, pemasangannya berapa hari bro? Versi 200? Pemasangannya di luar cat ya? Oh, di luar cat, sehari kelar. Sehari kelar? Kalau udah fitting, udah dicat, udah diapain, tinggal pasang-pasang sehari kelar. Sehari kelar ya? Pagi datang, sore beres? Iya. Cuma kalau facelift ini kan harus ninggal mobil ya? Iya, lebih baik gitu ya, biar lebih rapi ya. 2 hari lah ya kita anggap ya. Iya. Nah ini apanya nih bro? Ini engselnya bro. Nah kalau yang lu tanya tadi kok ini bisa ketemu, asalnya pakai yang Jepang. Faktor ini juga ya? Faktor cetakannya ya. Cetakannya ya, beda ya? Cetakannya dia lebih rapi. Mungkin kasat mata sama. Cuma kalau udah dipasang pasti kelihatan beda. Jadi dia punya, jadi nggak berdiri, nggak ngangkat-ngangkat banget. Ya. Jadi dia posisinya antara fender sama kap mesin bisa ketemu ya? Iya, benar. Ini part yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini penunjang untuk kepresisian dia punya facelift. Jadi salah satunya ya ininya harus di... Waduh, Anda membongkar rahasia perusahaan Anda nih kayaknya. Kita buka yuk kap mesin ya, penasaran gue. Karena ada somehow, kemarin gue punya cerita lucu John di bengkel. Ada yang datang ke bengkel, habis facelift mobil. Jadi scoop ininya nih nggak dipasang lagi. Karena sebenarnya mungkin yang diambil paketan facelift mobil bensin ya. Ininya nggak dipasang lagi, sehingga larinya ngempos. Karena kan intercooler ini kan posisi di sebelah sini. Dia kan narik udara dari sini nih. Ininya harusnya, oh ini berarti harus ini bolong lagi nih. Nah, ini belum dibolongin. Oh, ntar lu bolongin lagi ya? Ntar saya bolongin. Ya benar. Kalau ini udah dipasang, ini percuma harus ya? dibolongin. Ini karena belum beres juga ya? Ya, belum. Oke.
Ini bawaan dari yang facelift apa dari yang lama lu modifikasi? Yang lama ditaruh di sini. Rapi juga ya? Rapi Gua juga. kira bakalan beda loh. Ini berarti Wah, apa yang bikin beda, Bro? Paling dudukan ininya aja paling ya? dudukannya sih. Cuma kan kalau kasat mata kan enggak Iya, ini kan nggak kelihatan juga. Yang penting fungsinya ini masih fungsinya berjalan lagi. berjalan dan nggak ngerusak mesin. Iya, ininya harus dibolongin lagi sehingga dia masuk udaranya dari sini nih ya. Iya, benar. Mantap. Wah. Ini berarti ini yang lu cerita tadi ininya Iya, nih. Iya, itu bullhead-nya tuh. Apa, sorry. Ini apanya cross apa buat ngangkat kap mesinnya ini ya? Ya, engsel kap mesin. Ininya pakai baru juga berarti? Ininya pakai baru. Ini pakai baru. Baru. Ini pakai baru. Ini Jepang, ini aftermarket. Ini pakai yang lama. Ini Ini aftermarket. baru. Ini baru. Ini baru, tapi Bawaannya aftermarket. Ya, aftermarket. Ini aftermarket, ini aftermarket. Jadi hampir semuanya diganti ya. Fender kiri kanan. Fender, kap mesin. Dengan adanya si barang-barang penunjang itu berarti ini nggak perlu disetel-setel lagi. Masih perlu sih. Perlu tetap ya. Perlu tetap disetel-setel lagi biar lebih rapi lagi ya. biar lebih rapi, biar ininya ini masuk. Nah, ini kan masuk, ini tetap harus disetel. Nggak bisa lah, namanya aftermarket ya. Bro, gue mau malak lu nih bro. Apa tuh? Gini, kan kita udah bikin video banyak nih. Gue pengen malak buat teman-teman yang nonton nih, ada promo nggak? Masa lu nggak kasih promo? Ada dong, pasti dong. Apa nih promonya nih? Nanti 10 orang yang mungkin bisa WA ke admin Jaos, masukin kode Eurohouse ya. Eurohouse ya, abis nonton Eurohouse, Nanti mau masukin pasang kode. dapat harga spesial nggak? Pasti, untuk kayak Legender, Alphard, Velfire, sama LM. LM. Jadi itu mobil ini LC dapat nggak? LC kebetulan ini kan barangnya tinggal satu. Ya Tinggal cepet-cepetan satu. lah. Iya cepet-cepetan Iya, ya. cepet. Ada Ini satu yang dapat stoknya spesial. tinggal satu. Jadi yang mau Kalau nonton, iya. yang dapat spesial, lu bisa kontak lu ya. Bisa. Legender seperti ini nih John. Nih kita bahas Legender di sini aja. Ini termasuk sakit di sini lu bro, gila lu. Ini Fortuner 2,8 brand new, lu bikin jadi Legender dan ternyata keren ya. Keren dong. Gue sih udah pernah punya John, sorry nih John, ya kan. Gue udah bosan. Tapi ini, oke kita bicara kalau catnya udah rapi, orang pengen pasang begini, sehari kelar. Sehari kelar. 6 jam? 6 jam bisa? 6 jam bisa? Garansi uang kembali nih 6 jam. Iya. Kalau bengkel kosong ya. Iya, kalau Pas bengkel kebetulan- kosong ya. Ya jangan cerita lu masukin mobilnya. Jangan kita pas lagi kerjaan lain. Ah, nanti di pokoknya 6 jam ya. Jadi kita sistemnya plug and play semuanya and ya. play semua. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Ada harga spesial tuh John buat Euros John. Ya. Karena Euros identik dengan Fortuner nih. Ini lampu belakang udah model sequential juga Udah, berarti ya. mau lihat juga. Boleh. Ini John kita Fortuner jadi pengen lagi punya lagi Legender ya. Tuh, cakep. Wah, dah. Tuh teman-teman yang pengen ganti Fortuner kalian Legender, ini berlaku untuk semua model Fortuner 2GD dong ya. Pokoknya 16 sampai sekarang ya. Ya, dari VRZ. Dari VRZ Sampai 2016 sekarang. sampai sekarang. Already semua. ya. Semua tinggal plug and play ya. Plug and play semua. Wah, udah John. Yang punya Fortuner 2016 udah deh. Lo upgrade aja jadi Legender, tapi jangan lupa peleknya diganti. Kalau nggak ntar kayak Polio John, kasihan. Bempernya beda, cakep, peleknya udah ini lagi. Oke, kita bahas dari yang mau balik lagi ke mobil ini. Ini kalau kita ngeliat, ini kan sebenarnya agak banyak yang diganti karena ini dari basic spec ya bro ya. Iya. Apalagi diganti? Spion. Spion sebenarnya kalau spion ini cuma covernya aja. Covernya aja yang diganti. Jadi udah berikut Ya kan sennya. soalnya kan bawaannya udah ada sennya. Jadi kita cover yang lama dicopot ganti ini. Ganti ini aja. Terus footstep ganti nih ya. Tetap ganti. Footstep udah illumination nih. Ya. Tuh, udah model illumination. List body. List body ganti. Fender belakang tapi nggak diganti. Fender enggak. Bumper. Bumper, lampu, bagasi katanya ganti. Bagasi yang ini ganti. Kacanya dipindahin balik. Kaca pindah. Coba kita lihat. Ini kaca pakai kaca yang lama. Ya. Ininya yang diganti Ininya berarti. baru. Muka ininya yang diganti ya, sama Ininya list baru. sama list Sama ininya baga- kan. sama list ininya Lampu diganti. juga. Oke, keren bro. Ini juga, ini gue lihat, nah ini dicat ini sewarna body Iya. ya. Ini permintaan ownernya. ya? Permintaan. Ini ownernya seleranya sih keren ya. Iya. Bagus ya. Bagus. Jadi gini, kan awalnya kemarin gue ngobrol tuh sama lu di WA, wah ini sayang harusnya dibikin basic spec nih. Tadi gue juga di awal video ngomong. Tapi begitu ngeliat gini, nih tinggal ganti velg ring 20-nya yang punya full spec. Iya benar. Wah udah Cakep ajib sih. banget ya, Ya. cakep banget ya. Nah, Keren. Tapi ini memang 50% yang bikin keren tuh warnanya juga ya. Warnanya mungkin kalau hitam ya biasa. ya mungkin udah biasa ya. Udah Ini biasa. warna Oh, ya gini udah kita, gitu. kita jadi ngeliatnya, wih Kalau ini kan wah kok
gagah Gini, gitu ya. iya. Warnanya nih, wah. Emang warnanya keren sih ini. Ini namanya WAM Om, warna anti macet. Asal menggunakannya dengan yang bertanggung jawab lah. Jangan semena-mena ya kan kalau lo Tetep dong, harus. pakai mobil begini nih. Iya. Satu yang harus dijunjung tinggi itu toleransi di jalanan juga, John. Oke. Bro, thank you banget ya. Thank you banget, atas hari ini kunjungan gua diterima dengan baik. Semoga semua teman-teman yang nonton yang mau dapat harga spesial bisa dapat tuh cuman 10 orang tuh, John. Oke. Kasih kode aja Eurohouse Johnny my friend, ntar dapat harga spesial dari si Koko. Langsung WA aja. Oke, thank you ya, brother. Ya, thank you bro.